Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, hamba Tuhan Leader Gule. Dan pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana kita akan dasarkan hidup kita kepada firman Tuhan yang menuntun kita, dan kita jadikan pelita di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perenungan kita ini saya mengumpamakan bahwa apakah kita atau di rumah kita sekali-sekali mendengarkan bahwa di televisi, ya, meskipun tidak ada orang yang menontonnya, kita bisa mendengarnya, ya, tetapi kita tidak benar-benar mendengarkannya. Mendengar seseorang berbicara dalam sebuah televisi adalah satu hal. Mendengarkan adalah hal yang lain. Lain lagi dengan memahami dan menerima apa yang seseorang katakan, ya. Apa yang seseorang katakan di dalam televisi tersebut. Namun ketika kita pahami, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu bertiuplah angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh dan yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir dan lalu bertiuplah angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Inilah merupakan perkataan Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus pada saat itu, di mana pada saat Tuhan Yesus duduk di bait suci sambil mengajar dan berbicara di lereng bukit, ya, orang-orang takjub karena sebagaimana catatan Matius, ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, ya, sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ya, itu dicatat di dalam Matius pasal 7 ayat 29. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa menjadi takjub akan apa yang dikatakan seseorang dan kita bisa tetap menolaknya atau mengabaikannya. Kita bisa juga melihat seseorang berbicara dengan otoritas dan kita tetap menolak untuk tunduk kepadanya. Sama halnya dengan berbagai, ya. Kalau misalnya kita melihat di dalam televisi, ya, seorang pemimpin, ya, pemimpin negara maupun pemimpin daerah, itu terkadang kalau misalnya berbicara, ya, terkadang banyak netizen yang tidak mendengarkan, bahkan tidak pro dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin tersebut. Oleh karena berbagai hal dan oleh berbagai pengaruh atau oleh karena berbagai kepentingan. Nah, di sini juga dikatakan bahwa kita bisa melihat seseorang berbicara dengan otoritas dan kita tidak menolak, ya, atau kita tetap menolak untuk tunduk kepadanya. Jadi, ada pertanyaan yang bermanfaat untuk kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, ya, untuk kita sama-sama renungkan. Apakah saya mendengarkan apa yang Allah katakan kepada saya melalui perintahnya dalam Alkitab? Karena Alkitab yang kita percaya adalah firman Allah. Lalu pertanyaan kedua, apakah saya menganggap serius apa yang Tuhan Yesus ajarkan dengan kata-katanya dan dengan hidupnya dan kematiannya dan kebangkitannya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yakobus pasal 1 ayat 25 mengatakan bahwa tetapi siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sama-sama kita merenungkan di dalam kehidupan kita, oleh karena firman Tuhan
ya dan amin, ya, itu adalah pelita di dalam kehidupan kita, itu adalah kekuatan. Ya, karena Alkitab yang kita percaya adalah firman Allah yang menuntun dan menguatkan, menghiburkan kita. Mari sama-sama kita renungkan bahwa tindakan apa yang Anda lakukan ketika Anda hendak mendengarkan seseorang, ya, apakah menolak atau bagaimana? Kemudian apa buktinya bahwa seseorang sungguh-sungguh mendengarkan Allah? Apa bukti saudara mendengarkan Allah dalam kehidupan saudara? Kemudian adakah sesuatu yang Anda dengar Allah katakan yang Anda merasa sulit untuk menerima dan menaatinya? Saudara, saya berdoa bahwa biarlah saudara tetap menjalani hidup dan selalu mendengar apa yang dikatakan Allah melalui firman-Nya dan menerima serta menaatinya di dalam kehidupan. Supaya apa? Kehidupan kita tetap berjalan sesuai dengan koridornya Tuhan dan tidak terpengaruh oleh keadaan dunia yang terus mempengaruhi, terus menghantui dan membuat kita seakan-akan, ya, ketika saya katakan dalam bahasa saya, memperbudak kehidupan kita. Mari sama-sama kita syukuri kehidupan kita ini, karena rasa syukur adalah kemuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Rasa syukur itu membuat hidup kita menjadi tenang dan bahagia. Ya, rasa syukur itu menghindari kita dari memperbudak hidup kita sendiri. Demikian firman Tuhan, kita akan melanjutkan kehidupan kita pada hari ini dan sampai pada waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.